ketiga, apa itu probability sampling. Nah, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ada 5 jenis-jenis probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Nah, simple random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dalam metode ini, sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan karakteristik tertentu, sehingga elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Contohnya, jika ada 100 siswa dalam satu kelas dan peneliti ingin memilih 10 siswa secara acak, peneliti dapat menomori semua siswa dari 1 hingga 100, kemudian menggunakan random number generator untuk memilih 10 nomor. Yang kedua, systematic random sampling. Tahukah kalian apa itu systematic random sampling? Systematic random sampling ialah metode pengambilan sampel yang memilih unsur pertama secara acak, kemudian unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan dengan pola tertentu. Contohnya, misal dalam populasi berjumlah 500 orang, peneliti ingin memilih 50 sampel. Jika dihitung 500 per 50 sama dengan 10, maka setiap orang ke-10 dipilih dari populasi. Peneliti pertama kali memilih angka acak antara 1 dan 10, misalnya 3, kemudian orang ketiga, ke-13, ke-23, dan seterusnya. Yang ketiga, strategic random sampling, metode pengembalian sampel di mana populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau pendidikan. Contoh, dalam sebuah perusahaan dengan 500 karyawan, ada 300 pria dan 200 wanita. Jika penelitian ingin memilih sampel 50 orang, maka populasi bisa dibagi menjadi 2 strata pria dan wanita. Peneliti kemudian mengambil 30 sampel dari strata pria dan 20 sampel di strata wanita secara acak. Yang keempat, cluster random sampling. Metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok cluster dan kemudian beberapa cluster dipilih secara acak untuk diikut sertakan dalam penelitian. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan memiliki 10 cabang di berbagai kota dan penelitian ingin mempelajari perilaku konsumen. Peneliti dapat memilih 3 cabang secara acak dan menggunakan data dari semua pelanggan di 3 cabang tersebut. Multi-stage random sampling. Metode pengambilan sampel yang melibatkan lebih dari 1 tahap pemilihan, di mana sampel diambil secara bertahap dari populasi yang lebih besar. Contoh, penelitian ingin mengkaji kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pada tahap pertama, penelitian dapat memilih beberapa provinsi secara acak. Di tahap kedua, dari setiap provinsi terpilih, penelitian memilih beberapa kabupaten secara acak. Pada tahap ketiga, dari setiap kabupaten, peneliti memilih sekolah secara acak dan seterusnya, sampai siswa terpilih sebagai sampel akhir.